Gimana merasakan? Dulu pernah ada ulama besar namanya Imam Ya'qub bin Sufyan Al-Fasawi. Imam Al-Fasawi ini selevel semasa dengan Imam Al-Bukhari, terkenal alim juga. Ketika ulama salaf, suatu ketika beliau melakukan pengembaraan belajar. Dulu itu orang mondok, orang belajar itu gak dikirim, karena dulu belum ada bis, belum ada wesel ya, belum ada paket. Dulu itu orang mondok bawa bekal yang banyak, nanti mau habis pulang. Imam Ya'qub ini suatu ketika mengembara ke tempat yang jauh, sampai di situ bekalnya hampir habis. Karena bekalnya hampir habis, kebetulan di situ ada ulama besar, sangat senior. Karena mengejar waktu, bekalnya hampir habis, belajarnya diforsil. Kalau siang hari belajar pada gurunya, kalau malam hari semalam gak tidur mencatat pelajaran sehari, siang malam berhari-hari gak tidur belajar hadis. Kalau siang belajar hadis, malam mencatat. Suatu malam ketika beliau sedang mencatat hadis, karena berhari-hari gak tidur, tiba-tiba kedua matanya mengeluarkan air mata. Setelah air matanya keluar, suasana menjadi gelap gulita. Apa yang terjadi? Beliau tiba-tiba buta, gak bisa melihat. Karena buta, terkejut beliau, risau, galau, gundah gulana, sedih, susah, menangis. Ya Allah, saya ini kok buta, kampung halaman jauh, bekal hampir habis, gimana ini kalau buta? Akhirnya apa? Di tengah menangis itu, susah itu, tiba-tiba beliau tertidur. Ketika tidur, bermimpi didatangi baginda Rasulullah SAW. Beliau menangis, ditanya oleh Rasulullah, Ya'qub, ada apa kamu menangis? Rasulullah, saya ini buta, kampung halaman jauh, mau pulang jauh, bekal hampir habis. Yang lebih membuat saya sedih, kalau buta begini saya gak bisa lagi menyebarkan hadis-hadis. Ini gimana nasib saya kalau seperti ini, gak bisa menyebarkan ilmu hadis-hadis. Akhirnya apa? Dalam mimpi itu Rasulullah bersabda, Ya'qub, jangan khawatir, kamu saya doakan. Rasulullah baca-baca, kemudian bacaan itu ditiupkan pada kedua mata Imam Ya'qub. Nanti kamu bangun dah sembuh katanya. Begitu bangun saudara, ternyata bisa melihat itu. Nah, ini artinya apa? Berdasarkan keterangan ini diceritakan dalam kitab-kitab hadis. Berarti apa saja yang terjadi pada umatnya, Rasulullah itu memantau, memonitor, tahu. Karenanya kita dianjurkan ziarah kubur, dianjurkan baca sholawat. Dalam hadis riwayat Abu Syekh dalam kitab As-Sawab dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya 'inda qabri sami'tuhu." Siapa yang bersolawat kepadaku di samping makamku. Ada orang Mandau, Bengkalis pergi umrah atau ibadah haji, sampai di Madinah, sholat di Raudhah ya. Raudhah itu antara mimbar dan makam Rasulullah SAW. Setelah itu menghadap ke makam Rasulullah, mengucapkan salam, assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Rasulullah mendengar, loh, orang Mandau kesini. Nah, ini artinya apa? Ini artinya motivasi agar kita ziarah ke sana. Kita ini kan cinta Rasulullah. Orang jatuh cinta itu biasanya ingin berdekatan dengan orang yang dicinta, ingin berjumpa, paling enggak beliau dengar suara kita secara langsung. Ini kita.
Memang Rasulullah gak mengatakan ayo datang ke sini, tapi bahasanya bahasa isyarat. Siapa yang bersolawat di samping makamku, aku dengar loh. Maksudnya bagaimana? Rasulullah itu menganjurkan untuk diziarahi, karena Rasulullah dengar. Masa kita gak ingin suara kita didengar oleh beliau, agar besok di hari kiamat beliau tetap mengingat kita. Itu kalau kita baca sholawat di dekat makam. Loh Pak Kiai, sekarang nggak bisa, umroh sekarang sulit, mahal lagi. Gimana? Jangan khawatir, karena dalam hadis itu dilanjutkan, wa man shalla alayya bim ba'id bullightuhu. Siapa yang bersolawat kepadaku dari tempat yang jauh, solawatnya sampai kepadaku. Artinya Rasulullah tahu. Ini namanya interaksi antara orang yang hidup dengan orang yang sudah meninggal. Artinya apa? Rasulullah yang sudah wafat itu sebenarnya masih hidup, cuma hidup di alam barzakh. Nah, kemudian di dalam ayat tadi diterangkan pula, wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Dan orang-orang beriman juga tahu perbuatan kamu. Dalam ayat ini diterangkan, orang-orang mukmin tahu apa yang kamu lakukan. Nah, siapa yang dimaksud orang-orang beriman yang tahu perbuatan kita? Kata para ulama, orang mukmin yang tahu perbuatan kita termasuk adalah kerabat dekat kita, kerabat jauh kita yang beriman dan sudah meninggal dunia. Semuanya tahu apa yang kita lakukan. Tahu saudara, kakek nenek kita, datuk nenek moyang kita, paman bibi kita, kerabat dekat, kerabat jauh yang sudah wafat dengan husnul khotimah, itu tahu apa yang kita lakukan. Karenanya dalam kitab-kitab tafsir Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini menyampaikan hadis sabda Rasulullah SAW, inna a'malakum tu'radu ala asyairikum wa aqaribikum minal amwat. Sesungguhnya amal perbuatan kalian diperlihatkan pada kerabat jauh dan kerabat dekat kalian. Jadi apa yang kita lakukan ini dimonitor oleh keluarga kita yang jauh, yang dekat, yang sudah wafat, asalkan mereka meninggalnya husnul khotimah. Kalau meninggalnya husnul khotimah, na'udzubillah min dzalik, gak tahu. Mengapa gak tahu? Orang husnul khotimah itu dipukul oleh malaikat. Saudara kira-kira senang sepak bola, pas acara sepak bola sakit gigi, kira-kira sempat menonton bola? Kalau pas sakit gigi gak sempat, gak ngereken. Sama dengan itu, kalau orang mukmin ini bersenang-senang melihat keluarganya yang masih hidup, in ra'au khairan istabsyaru. Kalau mereka melihat perbuatan keluarganya itu baik, mereka merasa senang. Loh, ini saudara kita ini bagus perbuatannya, senang mereka, keluarga yang sudah meninggal. Wa in ra'au ghaira dzalik, kalau mereka lihat perbuatan keluarganya gak baik, qalu, mereka berdoa, Allahumma la tumithum hatta tahdiyahum kama hadaitana. Ya Allah, jangan matikan kerabat aku ini sebelum engkau berikan hidayah sebagaimana engkau berikan hidayah pada kami. Kita ini kalau nakal, keluarga kita yang soleh solehah itu mendoakan kita agar kita dapat hidayah. Nah, ini artinya apa? Antara orang yang mati dengan orang yang hidup itu ada interaksi. Ada interaksi, saudara. Orang yang sudah meninggal itu tahu. Tahun 2018 saya diundang, tahun 2019 mungkin saya diundang ke Jakarta. Sampai di Jakarta 2018 waktu itu,
acaranya kurang 1 bulan, saya ada acara di Jakarta yang ngundang menghampiri saya, mengunjungi saya. Saya tanya sama dia, mengapa Bapak mengundang saya? Kata dia, Kiai, saya ini mantan Wahabi, sekarang ikut Aswadja. Saya tanya sama dia, kenapa ikut Wahabi? Saya ini dulu dari faktor orang tua. Orang tua saya dekat dengan Wahabi, jadi saya ikut Wahabi. Malah istri saya Wahabi juga, Kiai. Kenapa? Dari mertua. Saya ini kuliah di IPB di Bogor. Ada adik kelas sama-sama mau saya lamar ke orang tuanya di Banjarmasin.